Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Laboratorium IPA SD yang diampu oleh Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD akan menjelaskan tentang alat peraga sistem pernapasan perut yang telah kami buat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Nova Dwi Handiani, nomor presensi 40. Saya Fatimah Nur Syifa Clever Bright, nomor presensi 18. Saya Marcella Nadia Irfani, nomor presensi 2. Saya Kania Sanadila, nomor presensi 23. Saya Aruma Yansari, nomor presensi 24. Saya Aini Dedi Banggi, nomor presensi 4. Saya Firman Andi Surya, presensi 32. Selanjutnya yaitu gambarlah siluet kerangka manusia yang seperti pada gambar di samping. Kemudian tempelkanlah kertas karton yang sudah disiapkan ke atas papan triplek. Lalu tempelkanlah double tip di siluet tubuh yang sudah dipotong. Kemudian siluet tubuh tersebut tempelkan di atas triplek. Kemudian, siapkan selang, lalu potonglah selang tersebut sesuai ukuran yang dibutuhkan. Panaskanlah ujung gunting menggunakan korek api untuk melubangi tutup botol yang akan dimasuki oleh selang. Potonglah selang sepanjang 20 cm, kemudian lipat menjadi 2, dan pada ujung lipatan guntinglah selang tersebut untuk dijadikan percabangan.
Siapkan 2 buah balon kecil, kemudian ikat dan rekatkan pada masing-masing percabangan. Tempelkanlah balon besar di bawah botol. Panaskanlah lem tembak menggunakan korek api untuk merekatkan selang pada tutup botol. Tempelkanlah masing-masing nama organ sesuai dengan letaknya. Tempelkanlah judul sistem pernapasan perut di atas papan triplek. Peraga murah sistem pernapasan perut telah selesai dibuat. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian alat peraga sistem pernafasan perut pada manusia yang terdiri dari Yang pertama, ada rongga hidung. Rongga hidung tersebut merupakan alat respirasi yang berfungsi untuk menghirup udara dan menyaring udara yang masuk. Kedua ada faring. Fungsi utama faring atau tenggorokan yaitu menyediakan saluran udara yang masuk dan juga keluar. Baik, selanjutnya laring yang merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Nah, saluran ini memungkinkan udara masuk lewat dari tenggorokan ke trakea menuju ke sistem paru-paru. Yang selanjutnya ada trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus dan bronkus. Bronkiolus membawa udara yang kaya oksigen menuju alveolus untuk melakukan pertukaran karbon dioksida. Kemudian bronkus akan menyalurkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. Kemudian ada paru-paru. Fungsi paru-paru adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Dalam sistem inspirasi, paru-paru membawa oksigen, sedangkan dalam sistem ekspirasi, paru-paru mengeluarkan oksigen. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem pernapasan perut. Sebelumnya, pernapasan itu dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Lalu proses pernapasan dibagi menjadi 2 juga, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada proses inspirasi, udara akan masuk melalui rongga hidung, lalu ke faring, laring, trakea, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, pada proses inspirasi itu sendiri, otot diafragma itu akan mengembang, sehingga otot diafragma itu akan rata ataupun datar. Sedangkan rongga dada itu akan membesar. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma itu akan mengecil atau relaksasi, kemudian rongga dada pun akan mengecil. Nah, pada proses inspirasi itu sendiri, otot diafragma itu akan berkontraksi, sehingga otot diafragma itu akan datar ataupun rata. Sedangkan pada rongga dada itu pun akan mengembang seperti ini. Ketika otot diafragma itu berkontraksi, rongga dada akan mengembang seperti balon. Sedangkan pada proses ekspirasi otot diafragma akan berrelaksasi. Lalu rongga dada itu pun sendiri akan mengempis seperti ini. So ini inspirasi, sedangkan ini ekspirasi. Baik, itu tadi adalah penjelasan kami dari kelompok 4 mengenai cara kerja sistem pernapasan perut pada manusia. Kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahannya disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.